Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sore ini biarlah kita mau persiapkan hati kita sebelum kita menerima berkat firman-Nya yang luar biasa. Kita akan terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jikalau Kau masih beri kami kesempatan untuk menyembah memuji nama Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan baik bagi kami. Dan sore hari ini kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh menyukakan Engkau. Karena Engkau akan memberkati kami luar biasa sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mulai ibadah sore hari ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dahsyat segala perbuatan Tuhan atas orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu Tuhan tinggi mengatasi langit. Bila ku pandang ke langit-Mu, bintang-bintang Kau tempatkan, dan ku berharga di mata-Mu. Kau bentukku seperti diri-Mu. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala kekuatan-Mu. Haleluya. Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu Tuhan tinggi mengatasi langit. Bila ku pandang ke langit-Mu, bintang-bintang Kau tempatkan, dan ku berharga di mata-Mu. Kau bentukku seperti diri-Mu. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala kekuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Dahsyat segala perbuatan-Mu Tuhan. Kau memerintah atas bumi dan surga, dan semuanya tunduk pada nama Yesus. Haleluya. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala perbuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala kekuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa, dahsyat segala kekuatan. Kau memerintah atas bumi, surga pun tunduk kepadamu. Sebab Kau Allah yang berkuasa,
katakan dahsyat segala perbuatan-Mu Tuhan. Dahsyat segala perbuatan-Mu. Sekali lagi katakan perbuatan-Mu. Haleluya. Kami terima sekarang Tuhan kemenangan yang daripada-Mu. Haleluya. Lagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Untuk apa? Ya, kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap Dimanapun kami berdiri, dimanapun Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami menang dalam segala perkara apapun, sebab Tuhan di dalam kami. Kau yang memberikan bagi kami ya Allah Tuhan. kami yang telah ditebus dengan darah yang Kami mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari sampai tujuan. berlari sampai tujuan. Yes, Mendapatkan kami terima. kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami Tuhan, kami kan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Dimanapun kami berdiri Tuhan, kemanapun kami pergi, di situ mujizat menyertai kami. Karena Engkau yang memberikannya bagi kami Tuhan. Haleluya. Kamilah umat-umat pemenang dalam Yesus. Yes. Kami akan berlari sampai tujuan kami, mendapatkan mahkota kekal-Mu Tuhan. berlari sampai tujuan. Untuk apa? Kami terima Kuasa-Mu Tuhan. kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dan kemanapun kami pergi Tuhan, di
di mana kami berada, di situ kami percaya ada mujizat Allah. Karena Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sekarang datang kepadamu. Kami bawa segala penyembahan, persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau beri yang tulus, kami beri yang suci di hadapan, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan apa yang kami perbuat dan lakukan di hadapan Tuhan. Jadi kesukaan-Mu Bapa. Terimalah Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Kau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa, ya Tuhan Yesus, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesus, ku terimalah Tuhan. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan. Engkau menerima korban syukurku melalui pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang terbaik, yang harum dan sejati Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, oh Yesusku, terimalah korban syukurku, syukurku ini sungguh yang mengalir Tuhan di hatiku sebagai penyembah. Sambil kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, semua katakan, pernah ku bawa
persembahanku. Haleluya. Terimalah sembahku Tuhan. Korban syukurku di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami Bapa. Engkau yang utama di atas segala-galanya. Hanya Engkau yang layak terima segala sembah. Terima segala pujian kami Tuhan. Inilah persembahan kudus di hadapan-Mu. Pujian yang kudus di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh berbaur di hadapan-Mu. Kami memuji di rumah-Mu yang kudus. Kami menyembah Tuhan yang maha dahsyat dan perkasa. Bagi-Mu segala kemuliaan. Oh haleluya. Ku memuji nama-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan kepada-Mu, lebih baik kami satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada kami 1000 hari di tempat yang lain. Kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari Tuhan. Ya, di tempat yang lain. Di sini kami memuji-Mu Tuhan. memuji-Mu. Haleluya. Dan kami menikmati Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu dan kerinduanmu kepada Tuhan. Lebih baik satu hari Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Inilah hati kami di hadapan-Mu. Ya, di tempat dan kami memuji menyembah-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Dan biarlah kami menikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami serahkan kepada Hamba-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji dan menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Oh,
menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, yang disembah dan dipuji. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami. Ya Tuhan Yesus. Kami hanya mau satu Tuhan, kami tinggal bersama dengan Engkau. Biar kami boleh Tuhan menemukan nanti satu kali kelak Tuhan. Kerinduan kami ini menjadi kenyataan. Benar Tuhan. Di mana kami boleh bersama-sama Yes. dengan Engkau Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Haleluya. Dan biar saat ini Tuhan, ketika kami berada di hadirat-Mu, Yes. kami boleh mencicipi Ya, hadirat benar, itu Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kami hormati Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Kami Haleluya. memberikan hormat kepadamu, Raja di atas segala raja. Yes. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Berbicaralah Tuhan. Bentuk hati kami, ubah hidup kami. Ya, Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar, terutama melalui gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan Dia sedang mencari orang-orang yang mau berkata, "Yes Lord, ya Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku." Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan gak cari orang yang kemampuannya banyak sekali. Tapi Dia mencari orang-orang yang willing, yang hatinya rela. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat bagaimana satu contoh apa yang terjadi di gereja Tuhan oleh seorang saksi yang kuat. Saudara, saksi yang kuat itu bukan suaranya yang kenceng, ya, bukan mungkin hanya followersnya yang banyak, tapi saksi yang kuat itu adalah mereka yang betul-betul berbicara, bertindak sesuai dengan surga. Dan kehidupan mereka itu membawa dampak bagi orang lain. Baik mereka yang melihat, mendengar, menyaksikan. Nah, saksi yang kuat itu seperti lilin. Tuhan berkata kita ini seperti terang dunia. Lilin itu betapa kecilnya lampu terang yang menyala. Tapi terang itu kuat. Kenapa? Karena terang itu mengusir kegelapan. Jadi biarlah hidup kita ini, kita minta Tuhan, Tuhan nyalakan apimu. Mungkin selama ini kita sudah, api kita tinggal kecil, kita lelah, kita capek, kita mundur di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ini waktunya Tuhan memanggil saudara dan saya. Ayo kembali lagi supaya terang Tuhan itu menyala di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan khotbah pada sore hari ini adalah menjadi saksi Kristus yang memberi dampak. Saudara, tidak sembarangan orang bisa menjadi saksi. Ya. Orang yang dapat menjadi saksi itu adalah mereka yang menyaksikan langsung. Atau mereka mendengar langsung. Jadi saksi itu adalah orang-orang yang mengalami secara langsung. Karena itu murid-murid Yesus, mereka yang mendengar Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat apa yang Yesus lakukan dan dikatakan mereka menjamah Yesus. Itulah yang sanggup menjadi saksi. Karena itu kita melihat di dalam pengadilan, gak bisa semua orang mau jadi saksi. Saksi itu punya bobot. Dia mempunyai pengalaman pribadi.
Nah, seperti inilah Bapak Ibu, Tuhan ingin saudara dan saya ini di dalam apapun yang Tuhan panggil. Mungkin panggilan tiap-tiap kita kan berbeda. Ya seperti tadi WL, singers, mereka punya panggilan untuk memuji Tuhan. Dengan suara talenta yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang lain ya diberi talenta bisa masak dengan baik. Itu talenta yang Tuhan beri. Jadi panggilan kita dimanapun kita diberi panggilan. Semua kita dipanggil menjadi saksi. Untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Dan dengan kita menyala. Saudara gak usah bingung bagaimana aku bisa memberi dampak. Oh mungkin aku harus ke media sosial, aku harus buat video, buat ini supaya menjadi dampak. Saudara perhatikan, lilin, terang, itu memberi dampak hanya dengan bersinar. Jadi seperti tempat ini, ya, gereja ini memberi dampak dengan bersinar. Lilin itu tidak berguna kalau sinarnya mati. Jadi kalau kehidupan kita dengan Tuhan, terang di dalam hidup kita, roh kita itu mati. Mau kita teriak-teriak, mau kita buat begitu banyak, mungkin video atau apa, tapi tidak akan memberi dampak kekekalan. Tapi begitu roh saudara mengalami Tuhan secara pribadi, maka itu yang akan memberi dampak kepada orang banyak. Nah, kita melihat di dalam gereja Tuhan yang disempurnakan, Tuhan berkata, Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Begitu dahsyat lawatan Tuhan dijanjikan. Generasi tua, muda, sampai anak-anak, mereka semua akan mengalami lawatan Tuhan. Tetapi lawatan tidak datang tanpa tantangan. Seringkali kita berpikir, oh nanti kalau lawatan Tuhan terjadi semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kenyataannya seringkali yang terjadi. Lawatan sungai Tuhan mengalir. Tetapi juga di sisi yang lain. Dunia ini dengan kegelapannya tidak akan tinggal diam. Karena itu mari kita baca Kisah 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya, jadi kita melihat ketika gereja mula-mula terjadi, maka terjadi ledakan. Dalam satu hari orang percaya itu bertambah 3.000. Dan ledakan ini terus, bukannya berhenti, bukannya stagnan, bukannya turun, tapi terus naik. Makin hari makin banyak. Bahkan ketika mereka melihat bahwa Tuhan memurnikan gereja dengan bahkan dosa-dosa yang sepele, dosa bohong. Itu ternyata dibereskan oleh Tuhan di mata semua orang. Dan itu membuat gereja Tuhan yang dimurnikan makin bertumbuh. Jadi dikatakan jumlah murid makin bertambah banyak. Jadi ini terjadi satu lawatan yang begitu besar. Bahkan dikatakan sejumlah besar. Siapa? Imam. Imam ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Tapi mereka adalah pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dan merekalah yang justru pada mulanya merupakan satu kelompok yang menentang Tuhan Yesus. Jadi ketika imam mau percaya kepada Yesus, ini satu loncatan yang lebih lagi. Terjadi lawatan yang lebih lagi dan bukan hanya sedikit tapi dikatakan sejumlah besar.
Karena itu kita lihat di dalam lawatan Tuhan yang terjadi semakin besar dan besar ini. Ternyata iblis tidak tinggal diam. Ya. Sudah lihat kita dipanggil Tuhan sebagai bintang. Disuruh bercahaya. Dan bintang itu bercahaya kalau sekelilingnya gelap. Baru kelihatan, oh itu loh bintang. Ketika ini langitnya gelap, maka bintangnya bercahaya. Jadi Tuhan mau saudara dan saya bercahaya. Tuhan melawat dengan rohnya. Walaupun kegelapan itu di dunia ini dikatakan Yesaya semakin gelap. Tapi percayalah, ya apa yang Tuhan janjikan pasti akan terjadi. Karena itu kita mau punya hatinya Tuhan. Kita mau berdoa, mengingatkan Tuhan, Engkau berjanji Tuhan. Tuhan, Engkau akan mengadakan lawatan. Tuhan, curahkan. Kita minta apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan di sini kita akan melihat bagaimana di tengah lawatan ini Tuhan akan mencari orang-orang. Tuhan akan memakai orang-orang yang rela. Dan kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 6. Muncul seorang yang bernama Stefanus. Dan Stefanus ini hidupnya dicatat di Alkitab sangat singkat. Cuman dia dipilih, dia melakukan, ditulis dalam satu kalimat, dia melakukan banyak mujizat, tanda-tanda. Tapi kemudian dia mati. Hidup yang sangat singkat. Kalau kita bilang sayang ya. Wah masih muda, kasihan ya kok begini. Tapi di sini kita melihat bahwa ketika biji itu ditabur, mati, masuk ke dalam tanah. Dia tidak mati dengan percuma. Tapi biji ini akan keluar dan menghasilkan pohon yang besar. Dari kehidupan seorang Stefanus, maka ada seorang anak muda. Anak muda ini melihat kehidupan Stefanus, mendengar, menyaksikan bagaimana Stefanus di akhir hidupnya, di tengah-tengah penganiayaan dia berkata, ampuni mereka Tuhan. Dan anak muda ini menyaksikan, dia melihat. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Stefanus, itu memberikan dampak bagi dirinya. Sehingga keluarlah yang namanya Paulus. Dan Perjanjian baru ditulis. Di perjanjian baru Tuhan menyingkapkan satu misteri. Bahwa rencana Tuhan itu bagi bangsa-bangsa. Masuk. Banyak kitab mayoritas perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Paulus bisa keluar karena ada Stefanus. Tidak ada yang sia-sia ketika Tuhan menanam biji. Maka biji itu akan menghasilkan sesuatu. Nah, di tengah janji lawatan Tuhan, Tuhan mencari. Tuhan mencari orang-orang yang punya hati seperti Stefanus. Bukan berarti saudara harus hidupmu juga pendek seperti Stefanus. Bukan berarti harus seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita menjadi orang yang punya karakter. Kenapa Tuhan bisa pakai seorang Stefanus ini dengan begitu dahsyat? Menjadi saksi yang berdampak. Dan Tuhan mau hidup saudara dan saya
kita hidup tanpa penyesalan. Jangan pernah saudara merasa, ya hidupku gak cuma begini-begini aja. Mungkin aku bangun pagi, aku siapin makanan, kirim anak ke sekolah, jemput anak pulang sekolah, nyiapin rumah lagi. Atau mungkin hidupmu, ya aku menyiapkan segala sesuatu, aku ke toko, aku ke warung, aku kerja, pulang lagi. Tapi saudara, biar hidup kita ini punya tujuan. Apapun yang Tuhan panggil, dimanapun tempat Tuhan taruh, kita mau lakukan dengan hati yang seperti Stefanus. Mari kita lihat yang pertama. Dari ayat 3 dan ke-5, mari kita baca. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, karena jemaat bertambah banyak, maka rasul-rasul mengatakan, ayo kita pilih lagi 7 orang supaya mereka membantu kita. Supaya jemaat tidak ada yang terlalaikan. Dan syarat kriteria dari orang-orang yang dipilih adalah terkenal, dikenal baik. Bukan dikenal pinter, dikenal sukses, tapi dikenal berkarakter. Karakternya seperti apa? Itulah nomor 1 yang dipilih oleh Tuhan. Karakter, hati. Walaupun engkau orang sederhana, engkau tidak punya kelebihan yang banyak, tapi hati, engkau punya hati yang baik. Dan dikatakan, dan penuh roh dan hikmat. Ini satu permulaan di mana semua rasul-rasul Tuhan Yesus katakan, jangan lakukan apa-apa, tapi tunggu sampai Roh Kudus memenuhi hidupmu. Penuh dengan roh. Roh Kudus itu akan membawa hikmat. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-2, saya bacakan. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi roh Tuhan di dalam Wahyu di surga, kita melihat roh Tuhan itu seperti 7 pelita. Nah, 7 pelita yang menggambarkan Roh Kudus ini diterangkan di dalam Yesaya 11. Ini adalah roh Tuhan yang membawa roh hikmat. Hikmat tidak bisa didapat dari sekolah, intelektual. Orang bisa pinter, belum tentu berhikmat. Orang yang berhikmat itu punya pengertian. Nah, hikmat ini bukan datang dari sekolah. Hikmat ini datang dari Roh Kudus. Roh Tuhan. Kalau kita punya roh hikmat, kita bisa ngerti, oh ini gini loh. Oh ini waktunya untuk ini. Jangan lakukan ini. Roh pengertian atau dikatakan understanding. Kemudian berikutnya roh nasihat dan keperkasaan. Ketika Roh Kudus ada pada kita, dia memberikan nasihat-nasihat. Maka nasihat ini yang membuat kita kuat. Kita tidak salah jalan. Kita mengambil pilihan yang benar. Dan yang terakhir, roh Tuhan membawa pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan, terjemahan lain, knowledge. Kita bisa punya knowledge, pengenalan, pengetahuan. Dimulai dari takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu merindukan orang-orang yang berkata, aku perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang
perlu kita perdebatkan. Tapi Roh Kudus itu menanti pribadi-pribadi yang haus. Yang berkata, aku perlu, aku tidak bisa tanpa Roh Kudus. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan Tuhan memberikan Roh Kudus tanpa batas. Jadi kalau dari pihak Tuhan, dia bisa memberikan tanpa batas. Seberapa banyak engkau lapar, seberapa banyak engkau mau, maka Roh Kudusnya akan dicurahkan lebih-lebih. Jadi setiap dari kita itu punya measure yang beda-beda. Ukuran yang beda-beda. Tergantung dari haus dan lapar kita kepada Roh Kudus. Semakin hidupmu ini dipenuhi dengan Roh Kudus, semakin egomu berkurang. Egomu berkurang, Roh Kudus semakin banyak. Egonya berkurang, Roh Kudus semakin banyak. Jadi takaran Roh Kudus ini akan berbeda-beda tergantung dari hati kita. Dan Stefanus dikenal sebagai orang yang penuh Roh Kudus dan hikmat. Saudara, kesaksian itu tidak perlu sesuatu yang kita gembor-gemborkan. Yang kita bangga-banggakan. Tapi kesaksian yang sejati, orang akan melihat. Stefanus hidupnya penuh dengan Roh. Itu dilihat, disaksikan oleh orang. Dikatakan kemudian mereka memilih 7 orang. Dan salah satunya adalah Stefanus. Dan dari 7 orang ini hanya Stefanus yang punya deskripsi yang lebih dari 6 yang lain. Stefanus ini dideskripsikan sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Bagaimana saudara mau dikenal? Engkau mau dikenal sebagai orang yang sukses? Orang yang hebat? Apa engkau mau dikenal sebagai orang yang penuh iman dan Roh Kudus? Bagaimana orang mengenal kita? Keluarga kita mengenal kita? Apakah kita dikenal sebagai orang yang penuh Roh Kudus? Roh Kudus sedang mencari orang-orang yang mau menjadi seperti sarung tangan. Semakin sarung tangan itu kosong, semakin tangan kita bisa masuk. Semakin sarung tangan itu menyerah, maka Roh Kudus bisa gerakkan kemanapun dia mau. Hidup kita tidak bisa memenuhi rencana Tuhan kalau kita tidak mau haus akan Roh Kudus. Mari minta Bapak Ibu. Dan Tuhan berjanji, siapa yang minta Roh Kudus, seperti Bapak yang mendengar anaknya minta roti, masa dikasih ular? Gak mungkin. Apalagi Tuhanmu. Kalau engkau minta Roh Kudus, pasti akan diberi oleh surga. Biar janji itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagi mereka yang haus. Yang kedua, bagaimana saksi Stefanus ini mempunyai hidup yang berdampak. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak.
Ya, yang berikutnya kehidupan Stefanus ini dikenal sebagai seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Kata karunia kita bisa terjemahkan anugerah. Orang yang berkuasa, mungkin kuasanya besar, hebat. Tapi kalau tanpa anugerah, tidak bisa berbelas kasihan. Anugerah itu karena seperti Yesus ketika dia berjalan di antara orang-orang yang sakit, yang kerasukan, yang lemah tubuh, yang menderita. Maka Yesus dikatakan hatinya berbelas kasihan. Nah, itulah Yesus yang penuh dengan anugerah. Dia siap memberi kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang yang miskin, lapar dan haus. Itulah anugerah. Dan anugerah ini menjadi saluran. Di mana kalau kita mulai tergerak dengan belas kasihan dan anugerah. Kita mulai mendoakan orang. Kita mulai peduli dengan orang. Kita menjamah hidup orang. Dan disitulah kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan yang dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda mengalir. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia pun sendiri juga kaget Bapak Ibu. Karena dia melihat orang yang dia doakan itu sembuh dan mujizatnya bukan main-main. Mujizatnya adalah mata yang selama hidup tidak pernah melihat tiba-tiba muncul. Ya, muncul bisa matanya bisa muncul titik matanya bisa melihat. Dan hamba Tuhan ini berkata, dia pertama tuh dia berdoa karena dia berbelas kasihan kepada ibu ini. Karena dia kasihan, aduh ibu ini kok buta ya. Maka dia mendoakan dengan belas kasihan. Dan waktu dia hatinya betul-betul berdoa dengan belas kasihan, maka tanpa dia sadari, tanpa dia nyana, ternyata kuasa Tuhan mengalir dan membuat bola mata ibu ini bisa melihat untuk pertama kalinya. Jadi kuasa Tuhan yang dahsyat itu bergerak melalui orang-orang yang mau melangkah dengan belas kasihan. Dan Stefanus ini salah satu, walaupun dia mungkin dipilihnya baru di Kisah Para Rasul fase yang ke-6, atau dia bukan dalam lingkaran yang utama, tapi saudara lihat, Roh Kudus bisa memakai siapapun. Stefanus bukan murid 12 murid, dia juga bukan rasul yang terkenal, bukan. Tapi dia dikenal sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan itu tidak pandang-pandang orang, tapi dia melihat hati. Siapa yang betul-betul mau merindukan Roh Kudus, maka Stefanus sebelumnya bukan siapa-siapa. Tidak ada orang yang kenal dengan Stefanus. Tiba-tiba namanya keluar. Dia melakukan, menjamah orang-orang dan di situ mujizat Tuhan terjadi. Mujizat dan tanda-tanda terjadi melalui Stefanus di antara orang banyak. Saya percaya Tuhan juga akan memakai di waktu terakhir ketika dia mengatakan, aku akan mencurahkan rohku kepada banyak orang. Anak-anak muda, orang-orang tua, anak-anak kecil. Maka Tuhan juga akan memakai banyak orang. Mungkin orang-orang yang tidak terkenal. Mungkin kita nggak pernah dengar namanya sebelumnya. Tetapi ketika mereka percaya, berjalan, bersandar kepada Roh Kudus. Berjalan di dalam anugerah, belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai orang-orang ini yang tidak terkenal, tidak ternama, mereka akan bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat akan terjadi.
Tuhan sedang mempersiapkan hati-hati yang mau menangkap janji Tuhan ini. Jadi kunci kuasa Allah itu bisa mengalir dengan penuh melalui kehidupan kita. Itu adalah semakin aku berkurang, semakin Tuhan bertambah besar. Seberapa kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, seberapa kita mau memberi waktu kepada Tuhan. Selama kita masih 24 jam dalam sehari, kita sibuk dengan keinginan kita, kemauan kita, kegiatan kita, maka Tuhan gak punya tempat. Roh Kudus gak punya tempat yang leluasa untuk menggerakkan hidup kita kemanapun dia mau, seperti sarung tangan. Atau kadang-kadang kita mulai dengan komitmen yang baik. Ya Tuhan, aku mau memberikan hidupku. Aku mau menyerahkan hidupku padamu. Tapi dalam perjalanan waktu, kita mungkin semangatnya sudah berkurang. Kemauannya sudah berkurang, ya sudah gini-gini aja lah. Ini waktunya Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil kembali, Tuhan sedang mempersiapkan. Waktu ini Tuhan hitung. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang mendengar, yang menangkap, yang bersehati dengan janji Tuhan, bersehati dengan rencana Tuhan, dan dia mau mengetuk hati orang-orang. Dan mereka yang mendengar, menangkap haus dan lapar. Mereka yang berani berkata, oke Tuhan, aku komitmen. Aku komitmen mau mengikut Engkau dengan harga apapun. Aku mau memberi hidupku lebih lagi kemanapun Tuhan mau pimpin. Kemanapun Tuhan mau suruh, aku mau. Dan Tuhan sedang mempersiapkan. Dia sedang mencari anak-anak muda. Ketika engkau berani berkata pada Tuhan, yes Lord, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Tuhan sedang mencari hati-hati yang berkata sedemikian. Ketika engkau memberi dirimu pada Tuhan, engkau tidak akan kehilangan hidupmu. Mungkin kita takut, oh nanti aku tidak bisa enjoy hidupku, tidak bisa senang-senang. Justru ketika hidupmu berada di tangan Tuhan sepenuh, disitulah engkau memenuhi panggilan hidupmu secara maksimal. Biarkan Tuhan menggerakkan hidup kita. Biarkan Tuhan saat ini mengetuk hati. Mau tua, mau muda, kita bekerja sama menggenapi rencana Tuhan di waktu-waktu yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi saksi yang kuat. Ayat yang ke-10 tolong dibacakan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ya, yang ketiga, bagaimana Stefanus hidupnya menjadi kesaksian yang begitu kuat. Karena hidupnya itu memancarkan satu terang yang tidak terbantahkan. Orang itu nggak bisa bantah karena terangnya bersinar, kelihatan. Jadi waktu Stefanus mulai dipakai oleh Tuhan di dalam banyak tanda-tanda dan mujizat, namanya mulai dikenal oleh orang. Maka bangkitlah orang-orang yang gak seneng. Jadi Bapak Ibu, ini sudah kita lihat selalu. Di mana ada Tuhan bergerak. Seperti Paulus berkata, aku melihat pintu kesempatan dibuka oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tetapi banyak tantangan. Di mana Tuhan bergerak, di situ juga kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam. Tapi yang hebat
daripada Stefanus. Ketika lawan-lawannya bangkit karena digerakkan oleh roh-roh kegelapan, mereka mulai berdebat dengan Stefanus. Tetapi dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh Kudus yang di dalam dia. Jadi dikatakan roh yang mendorong dia berbicara atau roh yang dengannya dia berbicara. Jadi Stefanus ini betul-betul ketika dikatakan penuh Roh Kudus, dia mengandalkan Roh Kudus. Bahkan di dalam mulut Tuhan suruh aku ngomong apa. Ketika Tuhan bisa menguasai mulutmu, orang yang bisa menguasai mulutnya itu orang yang sempurna, kata firman. Ketika Roh Kudus bisa menguasai lidahmu, wow, itu suatu yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji ketika engkau menghadapi tantangan jangan takut. Karena Roh Kudus akan memberikan kepadamu apa yang harus kamu ucapkan. Dan di sini ini satu kesaksian yang tidak bisa disangkali. Mereka berkata mereka nggak bisa ngelawan. Hikmat. Apa yang dinyatakan oleh surga lewat Stefanus. Perkataan-perkataannya tidak terbantahkan. Wah, ini satu luar biasa Bapak Ibu kesaksiannya. Tapi kemudian di ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Wow, ini lebih lagi. Jadi setelah beberapa orang bangkit untuk berdebat, mereka nggak bisa mengalahkan Stefanus. Maka mereka mulai menangkap Stefanus, membawa ke mahkamah agama. Dihadapkan bukan hanya dengan orang-orang biasa, tapi juga dengan para pemimpin agama dan pemimpin politik waktu itu. Ketika mereka duduk di situ, perhatikan saudara, ini Stefanus belum ngomong apapun. Stefanus hanya berdiri, tapi ketika dia berdiri, orang-orang menyaksikan bahwa mukanya sama seperti malaikat. Artinya apa? Mukanya ini dilihat oleh orang-orang itu bersinar. Mereka melihat kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan itu juga sanggup dinyatakan di depan, di tengah-tengah masalah. Dan tanpa Stefanus belum membuka mulut, mereka menyaksikan, gak bisa disangkali. Terbukti di depan mata mereka, mukanya Stefanus. Saudara, kalau kita ngomong Tuhan membuat kita menjadi lilin-lilin yang bersinar, maka ini secara harafiah, secara literal, mukanya Stefanus itu seperti lilin yang bersinar. Saudara, mari kita punya kerinduan, Tuhan, aku mau hidupku mungkin tanpa aku ngomong, tanpa aku harus khotbah, menggurui. Tapi dengan hidupku, orang itu sudah bisa melihat sinar Tuhan bersinar melalui hidup kita. Tuhan rindu ada orang-orang yang mau menjadi tempat supaya Tuhan bisa menguasai, memenuhi, dan bersinar melalui hidup kita.
Kesaksian seperti Stefanus ini bukan hanya terjadi di dalam Alkitab, tapi juga terjadi di zaman kita sekarang. Ada seorang yang sedang memberitakan firman ya di mimbar. Dan ketika di mimbar itu orang-orang itu melihat ya hamba Tuhan ini tubuhnya tuh semua seperti bersinar ya, seperti malaikat itu. Bersinar kayak ada lampunya dan ada pancarannya. Bahkan ada yang nyepret dengan foto. Dan fotonya keluar seperti itu. Jadi Tuhan itu bisa memakai berbagai macam cara. Tidak harus dengan formula A, B, C. Tapi Tuhan kita tanpa batas. Dia memberikan roh tanpa batas. Dia bisa pakai berbagai macam cara. Di tempat-tempat lain mereka melihat juga seperti kilauan emas. Ya. Debu emas. Kenapa Tuhan buat debu emas? Kenapa Tuhan buat muka Stefanus seperti malaikat? Dan di tempat, di kejadian yang lain, ada orang juga melihat api. Ini semua contoh-contoh bagaimana Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Kita tidak usah terpancang dengan satu. Karena Tuhan sanggup melakukan berbagai macam cara. Tapi terang itu dimulai dengan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mencari orang-orang yang berserah. Karena Roh Kudus ini adalah roh yang lembut. Maka hati saudara dan saya kalau mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita mau menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Maka hati kita harus menjadi hati yang lembut. Rendah hati dan lembut. Maka di situ Roh Kudus akan diam. Luar biasa dahsyat. Dan Tuhan, roh yang sama, akan sanggup bekerja juga di dalam gereja di akhir zaman. Dan roh yang sama akan dicurahkan lebih dahsyat. Mari kita mempersiapkan diri. Kita mau menjadi gereja yang siap. Tempat hati yang siap. Yang berikutnya, bagaimana Stefanus menjadi saksi yang kuat karena dia berani, tetapi berani dalam kebenaran. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ya, di dalam ketika Stefanus dibawa ke mahkamah agama, orang-orang melihat mukanya seperti malaikat bercahaya. Kemudian pemimpin imam besar tanya kepada Stefanus. Dan Stefanus mulai
mulai membuka mulut, berkata-kata, memberitakan apa yang Tuhan taruh. Dan dia memulai dengan berkata, Allah yang maha mulia menampakkan diri kepada Abraham sehingga dia mau meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kehidupannya dan ikut nurut sama Tuhan. Dimulai dari Abraham yang melihat Allah yang maha mulia, maka turun-turun Abraham, Ishak, Yakub, sampailah kepada Daud. Jadi Stefanus ini mengerti bagaimana Tuhan bekerja lewat sejarah. Dia mengerti, dia membaca sejarah, kalau kita sekarang katakan perjanjian lama. Jadi saudara dan saya, kita perlu cinta dengan perjanjian lama. Cinta dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena melewat kehidupan orang-orang ini yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan menggenapi rencananya di bumi ini. Dan rencana Tuhan bukan hanya bagi satu bangsa, tapi satu bangsa ini dipakai Tuhan menjadi berkat, supaya berkat Tuhan tersalur kepada semua bangsa. Setelah Stefanus mengingatkan, memberi, mengulang apa yang Tuhan sudah lakukan, maka di akhir daripada kesaksiannya, Stefanus berkata, kamu ini sama seperti nenek moyangmu. Mereka yang dulu tidak mau nurut sama Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Kamu sekarang juga melakukan yang sama. Wow, ini adalah satu teguran yang cukup keras Bapak Ibu ya. Dan dia berkata, hai orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga. Karena dia katakan perjanjian Abraham itu diberikan dengan perjanjian sunat. Sunat artinya dipotong. Yang dipotong apanya? Bukan cuma fisik. Tapi justru sunat yang dimaksud Tuhan adalah hati. Yang dipotong kemauan-kemauan yang gak baik dipotong. Sunat telinga, telinga yang gak mau mendengar, telinga yang sudah keras, sudah tumpul, gak bisa dengar, disunat. Dan Stefanus, dia menyampaikan hatinya Tuhan. Ketika Tuhan menegur, maka teguran Tuhan itu karena kasih. Kenapa Tuhan menegur mereka dengan keras? Karena dikatakan mereka keras kepala. Pertama Tuhan sudah jewer, masih gak mau. Dipukul sedikit masih gak mau. Namanya keras kepala ya saudara. Dibilangin sedikit gak mau. Dicubit sedikit gak mau. Akhirnya harus dengan teguran yang lebih keras. Supaya membawa pertobatan. Jadi ketika kita melihat Tuhan mendisiplin. Selalu saudara ngerti Tuhan itu sayang kepada umat ciptaannya. Dan Stefanus, bagi Stefanus lebih aman tutup mulut. Betul? Kalau Stefanus mau cari aman, ya diem aja wis, gak usah ngomong. Tapi karena Roh Kudus di dalam dia ngomong, ayo cepet ngomong. Dan dia penuh dengan Roh Kudus, dia didorong oleh Roh Kudus harus ngomong. Walaupun ngomongnya sesuatu yang gak enak. Karena ketaatan Stefanus kepada Roh Kudus, maka dia menyampaikan pesan dari Tuhan. Bahwa orang-orang ini dengan keras kepala mereka yang
dilakukan itu adalah menentang Roh Kudus. Dan dikatakan kamu menerima hukum Taurat yang diberi oleh malaikat-malaikat. Tapi yang sudah kamu terima tidak kamu lakukan. Jadi kalau kita Bapak Ibu di saat ini mungkin kita sudah jadi orang Kristen. Pengikut Tuhan. Tapi hidup kita tidak melakukan firman. Dan Stefanus karena dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dia menyampaikan hati Tuhan. Berani menyampaikan kebenaran. Kenapa kok ini dikatakan berani? Karena dia ini sedang berhadapan. Satu orang berhadapan dengan musuh yang begitu banyak. Orang yang menentang. Coba kalau dia diem. Tidak akan terjadi. Mungkin nyawanya melayang. Tapi karena dia teguh di dalam kebenaran. Teguh di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan untuk hal ini, inilah yang dikatakan courage. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang coward, orang-orang pengecut, itu katanya coward. Orang-orang yang tidak punya keberanian, itu tidak akan masuk kerajaan surga. Para pengecut, para pembohong, itu tempatnya di luar, kata Tuhan. Ternyata iman itu perlu yang namanya courage. Engkau perlu punya keberanian untuk berdiri teguh di dalam iman. Keberanian dari mana? Dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kalau dari diri kita sendiri kita nggak bisa. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Karena itu yang kelima. Ketika Stefanus setelah dia mengatakan pesan Tuhan, maka orang-orang lari kepada dia. Karena orang-orang ini mendengar kata-kata Stefanus, mereka tertemplak. Tapi templakan itu bukan buat mereka bertobat, tapi mereka membalas Stefanus. Dan mereka menangkap Stefanus, kemudian mereka menyeret Stefanus keluar kota. Dan di tengah-tengah masa yang begitu banyak, kita baca ayat 55-56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, kesaksian yang begitu kuat karena didukung oleh surga. Ketika Stefanus sudah selesai menyampaikan pesan, maka orang-orang itu menangkap. Dan Stefanus dia memandang kepada surga. Dan dikatakan dia memandang dengan intens. Dia melihat, memandang ke langit dengan intens. Karena di situ saya percaya dia berseru Tuhan. Dia memandang ke langit dengan satu harapan. Dan di sini dikatakan, diulang, penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya saudara di dalam perjalanan hidup kita ketika kita menghadapi masalah-masalah. Justru disitulah saudara, jangan bertindak berdasarkan emosi. Jangan bertindak karena mau memuaskan, melampiaskan kemarahan. Tapi justru di situ kita minta Roh Kudus tolong. Penuhi aku, kuasai aku. Dan di situ Stefanus menatap ke langit dengan intens. Ketika dia mengarahkan hati, pikiran, matanya ke langit. Maka dia melihat langit terbuka. Dan Allah Bapa dengan Yesus
berdiri. Dan inilah satu penglihatan yang membuat dia bisa berdiri. Karena surga ternyata berdiri bersama dengan Stefanus. Dia tidak sendirian. Stefanus tidak sendirian di tengah-tengah orang banyak ini. Tetapi Stefanus bersama dengan Bapa dan Yesus. Yang melihat kepada dia memberi kekuatan. Saudara, kita perlu punya pengalaman seperti ini. Supaya kita punya kekuatan yang datang dari surga. Paulus ketika di akhir hidupnya dia berkata, semua orang meninggalkan aku. Tetapi Tuhan berdiri di sebelahku. Tetapi Tuhan menguatkan aku. Saudara dan saya, kita perlu hubungan satu, yaitu dengan Tuhan. Ini yang akan memberi saudara dan saya kekuatan. Bukan dari yang lain. Kita mau dengan intens kita arahkan pandangan kita selalu ke surga. Minta dukungan dari surga. Minta surga yang menolong kita. Dan yang terakhir, kata-kata Stefanus sebelum dia mati. Ini yang meninggalkan satu dampak yang besar. Ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya, saksi yang kuat Stefanus. Karena dia disuruh untuk berbicara, mendeklarasikan dengan suara yang nyaring. Pada akhir hidupnya. Ini mungkin kalau zaman sekarang Bapak Ibu. Kita semua bisa lihat lewat YouTube ya. YouTube di mana-mana orang bisa melihat. Dan inilah yang terjadi saat itu. Ketika Stefanus sudah tahu ini waktunya, dia berkata, "Tuhan, aku serahkan rohku." Tapi ternyata Roh Kudus bukan hanya sampai di situ hidupnya selesai. Tapi Roh Kudus mendorong dia, "Ayo sekarang ngomong dengan suara yang keras." Dan dia serukan kalimatnya yang terakhir. Dia berkata, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Di titik di mana dia mengalami, di titik itu juga dia melepaskan pengampunan. Ini sesuatu yang hanya oleh pertolongan Tuhan sanggup terjadi. Di tengah-tengah dia mengalami, maka dia berseru sama seperti Yesus. "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dia sanggup mengampuni orang-orang yang tidak baik kepada dia di saat itu juga. Dan dia bebaskan mereka dari tuntutan darah. Inilah, di situ ada seorang anak muda yang melihat dan mendengar bagaimana Stefanus diperlakukan sedemikian, tetapi dia sanggup memberikan kalimat terakhir dalam nafasnya, yaitu kalimat pengampunan. Biar Bapak Ibu, mungkin hidup saudara dan saya bukan dipanggil hidup kita seperti Stefanus. Tapi dalam bentuk yang lain. Di dalam wilayah ladang yang lain. Tapi kita semua harus berjalan dengan roh yang sama. Kita mau minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau minta dengan hati yang rendah supaya anugerah Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir. Dan kita mau minta
supaya kuasa Tuhan dalam hidup kita itu nyata, tidak bisa dibantah. Kemuliaan Tuhan nyata, dan Tuhan memberikan keberanian, courage, untuk kita tetap berjuang dalam iman. Dan mari kita minta surga mendukung kita. Dan kita minta yang terakhir, pengampunan. Itulah yang keluar, mengalir dari hidup kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Berkali-kali dalam firman Tuhan berkata, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Biar kita mau taat kepada perintah Tuhan. Dan kita katakan, ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku memberiku kemenangan. Mari minta Yesus memegang tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Mari kita mau serukan kepada Dia dari hati kita. Pegang tangan kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kami percaya. Membuka jalan, menjadikan, memberi kekuatan padaku. Engkau yang layak terima segala puji dan sembah, hormat dan syukur bagimu. penuhi kami dengan Roh-Mu. Allah yang melakukan segala perkasa yang besar. Menangan darimu, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, menyembahmu, memuji Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Bahwa kata-kata terakhir dari Tuhan adalah kemenangan, kehidupan, dan mahkota yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau memberikan hidup kami mau mempersiapkan bejana hidup kami. Kami mau menjadi bejana-bejana yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan.
Tuhan, kekuatan kami hanya surga. Dan kami minta biarlah surga sendiri yang mensupport, mendukung, membackup kami. Dan biar hidup kami dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kami mau berserah lebih dan lebih lagi kepadamu Tuhan. Sampai hidup kami sepenuhnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Pakai kami Tuhan, bangkitkan generasi muda, bangkitkan generasi anak, bangkitkan generasi senior. Supaya kami menjadi bejana-bejana yang dipakai dengan luar biasa. Di waktu-waktu yang terakhir ini Tuhan, kami tidak mau melihat ke kanan ke kiri, tapi kami mau intens melihat ke surga, menanti-nantikan Tuhan dan berpusat kepada Tuhan. Dan biar Tuhan, kesaksian yang luar biasa ini akan membawa jiwa-jiwa, banyak jiwa akan direbut bagi kerajaan surga. Banyak jiwa akan melihat terang Tuhan. Dan mereka akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang tidak terbantahkan. Dan mereka akan melihat siapa Allah yang hidup, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Lakukan Tuhan sesuai dengan rencanamu. Curahkan rohmu dengan dahsyat ke dalam kehidupan kami. Biar gereja-gereja menjadi tempat-tempat yang siap untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat. Menerima jiwa-jiwa yang haus dan lapar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini kami Tuhan. Dan sekarang kamu tadakan tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari atas. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.